Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Yes. Ya, kami bersukacita hari ini Tuhan. Karena begitu besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi setiap kami Yesus. Sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu tidak binasa Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama
Tuhan, 2 jiwa dibaptis. Terpuji nama Tuhan, boleh kita kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Ayo saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara, Tuhan ini sedang melihat jiwa-jiwa yang baru, amin. Dan mereka haus dan mereka mau memberikan dirinya dibaptis. Minggu lalu kita baptis 1 keluarga. Hari ini kita baptis 2 orang. Haleluya. Rika Mandasari Ciu. Haleluya. Sebulan yang lalu dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu mendapat Tuhan memberikan pewahyuan banyak dan dia bilang dia mau dibaptis. Amin. Ayo saudara, mari angkat tangan saudara, kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi. Engkau memilih Rika hari ini karena Engkau mengasihi dia dan seluruh keluarganya. Bahkan kami percaya seluruh isi keluarganya pun akan diselamatkan, terutama untuk papanya. Dan kami hari ini Tuhan, sesuai dengan pengakuan iman dari Rika Mandasari Ciu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Rika dari antara orang mati. Rika, engkau telah menerima keselamatan yang kekal melalui iman di dalam Dia, Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan membaptis engkau Rika di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dengan mengambil persamaan dalam kematiannya saat ini, engkau menguburkan hidupmu yang lama dalam baptisan dan bangkit bersama-sama dengan Dia, menerima hidup yang baru mulai hari ini hingga Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya mengatakan amin. Haleluya. The next one, Erwin Pintarius. Haleluya. Roh Kudus ini luar biasa. Minggu lalu saya ngomong sama Erwin bilang, saya pikir-pikir dulu. Tapi Roh Kudus memberikan desakan yang luar biasa. Dia katakan tadi pagi kepada saya, Pastor Tom, saya ingin mengenal Kristus lebih dalam. Ayo saudara, bantu saya, angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu, atas Roh Kudus yang memberikan satu jawaban buat Erwin. Dan kami percaya kalau keinginan hatinya untuk mengenal Tuhan lebih lagi, engkau akan membuka rahasia surgawi kepadanya sehingga dia mengenal engkau lebih dalam lagi. Bahkan engkau akan tepati janjimu untuk keselamatan daripada keluarganya. Hari ini Tuhan, sesuai dengan pengakuan iman dari Erwin Pintarius bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Erwin telah menerima keselamatan yang kekal melalui iman di dalam Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan membaptis engkau Erwin di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dengan mengambil persamaan dalam kematiannya saat ini, Erwin menguburkan hidupmu yang lama dalam baptisan dan bangkit bersama-sama dengan Dia, Kristus, menerima hidup yang baru mulai hari ini sehingga Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh anggota surga bersorak-sorai, amin. Firman Tuhan juga berkata, satu diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Siapa yang percaya firman Tuhan, iya dan amin. Kami terima janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami klaim bahwa setiap anggota keluarga kami pasti diselamatkan. In Jesus name. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau setia. Biar semakin hari Engkau semakin indah di dalam hidup kami Tuhan.
Biar mata kami terus tertuju kepada Allah kami yang hidup, satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar saat kami menyembah-Mu Tuhan, hati kami melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita yang hidup. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu.
yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Biar pagi ini kami datang Tuhan, kami nyatakan kami ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Melebihi semua yang kami kenal di dunia ini, biar hanya Engkau Tuhan yang paling kami kenal ya Tuhan. Biar hati kami selalu merindukan Engkau Tuhan. Biar hati kami Tuhan selalu ingin berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biar di mata kami hanya Tuhan Yesus yang terindah, yang selalu kami pandang ya Tuhan, melebihi apa yang ada di dunia ini Tuhan. Biar kami boleh kembali kepada kasih mula-mula Tuhan, mengasihi Yesus kami yang telah mati buat kami, juru selamat hidup kami yang kudus, yang bertahta untuk selama-lamanya. Hanya Yesus yang kami cinta, hanya Yesus yang selalu kami inginkan dalam hidup ini Tuhan. Biar Engkau semakin indah di mata kami Tuhan, dari hari ke hari Tuhan. Yesus yang selalu kami cari, Yesus yang selalu kami panggil dalam hidup kami. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, tidak ada yang bisa menggantikan Engkau dalam hidup kami Yesus. Yesus, Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Bilang kau rindu saudara-saudara, nyanyikan lagu ini dari hatimu. Katakan Yesus, Engkau satu-satunya kerinduan hatiku Tuhan. Penuhi lebih lagi Tuhan, lebih lagi cintakan Engkau Tuhan. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Oh Yesus, mari jemaat Tuhan kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Nyanyikan nyanyian yang baru di hadapan Tuhan. Ya la 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 la
Biar hari ini Tuhan ada hati yang baru Tuhan, ada hati yang baru Tuhan, hati yang mencari Engkau Tuhan ada di tempat ini. Hati yang lama kami mau buang di dalam nama Tuhan Yesus, Kau gantikan dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biar Kau penuhi Tuhan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan dengan pikiran ilahi. Kami mau tanggalkan setiap Tuhan beban kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tinggalkan hidup kami yang lama. Oh, hari ini ada hati yang baru. Ada hati yang memuji Tuhan. Ada lidah bibir yang meninggikan Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cuma Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku Yesus. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
Holy, 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 you are Lord. And I exalt thee. And I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee, and I exalt thee, I exalt thee. Kepada Tuhan, sembah Yesus. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Let's sing, we exalt thee, we exalt thee, O God. We exalt thee. We exalt thee. We exalt thee. Oh Lord, Mari kita tinggikan Dia di tempat ini. Exalt. Fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada waktu. Fokus pada Tuhan saat ini. Hadiratnya memenuhi di tempat ini. Kalau hadiratnya ada di tempat ini, damai sejahtera Tuhan memenuhi kita semua. Bukankah itu yang kita harapkan? Bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah itu yang kita dambakan? Oh Lord. Biar hadirat Tuhan memenuhi kita semua, memenuhi damai sejahtera di dalam hidup kita. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah. Ku sembah. Tuhan, tinggikan Dia. Sembah Dia. Sembah. Hari ini hari yang berbeda. Karena saat kita menyembah Tuhan ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan. Benteng-benteng musuh dihancurkan. Saat kita menyembah Yesus ada kesembuhan, ada kuasa, ada kehidupan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan baik buat kita semua. Amin, saudara. Hari ini saya percaya
Tuhan akan memberikan kepada kita satu pengajaran, dan pengajaran itu adalah instruksi, katakan instruksi. Ada beda antara sekedar khotbah dengan pengajaran. Khotbah itu untuk inspirasi, tapi teaching, pengajaran itu adalah untuk instruksi, supaya Anda bisa tahu apa yang kita semua perlu lakukan. Tadi dikatakan bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi amin, pelaku firman. Saudara, jadi di dalam instruksi yang Tuhan akan berikan, saya ingat berapa tahun yang lalu ya, saya sedang naik pesawat dari Manado mau ke Jakarta. Dan pada saat itu naik pesawat yang cukup besar, penumpang kira-kira 200 orang, sekitar segitu saudara. Dan di pesawat itu ada 3 orang menteri saudara. Sebelum take off ya kita sudah duduk dan omong-omong dengan tetangga di sebelah ya. Tetangga di sebelah saya ini, yang duduk di sebelah saya ini orangnya seorang pria saudara, tapi bling-bling, tahu bling-bling saudara? Bling-bling itu waduh, cincinnya, berliannya, kanan kiri, bajunya di kancingnya dibuka paling sedikit 2. Dan ada kalungnya banyak sekali ya, waduh saudara. Lalu saya mau ngomong sama orang ini ya, biasanya saya pakai kesempatan untuk share the gospel, jadi saya omong-omong, belum sampai saya ngomong mengenai the gospel, saudara. Waktu saya lagi omong-omong dengan dia senang, ya kita bicara cukup ramah. Lalu saya tanya sama dia, usahanya apa Pak? Saya punya kasino, katanya. Waduh, punya kasino. And jadi omong-omong lagi, lalu dia bilang, Bapak usahanya apa? Dia bilang, saya pendeta. Dia bilang, oh, pendeta katanya. Habis itu dia nggak mau ngomong lagi sama saya. Dia bahkan berbalik begitu ya. Dia nggak mau ngomong sama saya, terus pesawatnya take off ya. Terus nggak mau ngomong, bahkan menghadap ke saya aja nggak mau, saudara. Ya oke, saya tunggu waktu lagi sampai pesawatnya sudah tinggi, sudah stationary ya, saudara, sampai mungkin 30.000 square feet lebih ya, 32.000 kaki gitu ya. Lalu flight attendant mulai bagikan refreshment, makanan ya, jadi udah cukup lama lah ya. Tiba-tiba itu pesawatnya drop, saudara. Drop 20.000 kaki, saudara. Saudara, itu yang namanya flight attendant itu biasanya kan kalem, biasanya senyum ya. Itu jerit, saudara. Wah! Jadi orang ya tambah kaget lagi, saudara. Dalam beberapa detik, ini hitungannya nggak menit, saudara. Dalam beberapa detik itu ya, pilotnya kasih pengumuman. Dan waktu dia kasih pengumuman itu gemeter, suaranya gemeter. Dan otomatis, saudara, itunya oxygen mask ya, masker oksigen emergency itu keluar semuanya. Dan kalau saudara tahu, itu kalau keluar berbarengan bunyinya kerasnya bukan main, saudara. Dan biasanya, saudara, kalau orang naik pesawat, Anda kalau naik pesawat, makin sering Anda naik pesawat, makin sering Anda tidak perhatikan warning. Makin sering Anda nggak perhatikan, itu kasihan, saudara. Flight attendant itu ya, kalau memperagakan pakai seat belt, pakai oxygen mask itu nggak diperhatiin. Orang pada ngomong sendiri sana sini, karena ada a word of caution, warning itu artinya apa? Hati-hati, persiapan, mungkin aja bahaya bisa datang, saudara. Nggak diperhatiin, dan pada saat oxygen mask itu pop up at the same time, bunyinya keras sekali, saudara. Dan itu udaranya, ini dalam hitungan beberapa detik aja ya, itu langsung udara di pesawat itu jadi hangat, hampir panas, saudara. Cepat sekali, saudara. Dan saya lihat ke atas, saya punya oxygen mask nggak muncul, saudara. Saya tunggu ya beberapa detik kemudian, itu kalau dalam suasana begitu ya 10 detik aja lama loh, saudara. Kira-kira mungkin 15 detik itu baru pup muncul saya punya oxygen mask. Lalu orang pakai ya, saya juga pakai ya. Waktu saya pakai kok tambah sesek ya, nggak bisa napas nih, tambah sesek. Jadi saya coba, saya buka ini, coba lagi, wah kelihatannya lebih enak nggak pakai. Jadi saya buka aja. Jadi saudara, akhirnya kita emergency landing di Makassar. Waktu emergency landing, saudara, itu banyak penumpang yang nggak bisa jalan.
banyak penumpang yang dipapah, banyak orang yang masih tetap duduk aja, nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Saya karena saya sudah ada jadwal dan saya sudah ada appointment di Jakarta dan diumumkan harus nanti daftar lagi, akan disediakan pesawat yang lebih kecil ya saudara. Siapa yang mau meneruskan perjalanan ke Jakarta itu akan disediakan pesawat, dan nggak banyak yang terusin perjalanan saudara, karena orang pada gemeter ya saudara. Saya cari loket tempat daftar kembali, dan waktu saya dapat di sana saudara, saya perhatikan waktu saya cari loketnya ini di mana ya. Waktu saya jalan, saya rasa kok ada orang yang ngikutin saya ya. Bukan hanya satu orang ya, saya lihat ada rasa gitu, ada orang yang ngikutin saya. Jadi waktu saya noleh gitu ya, itu the casino guy. Dan ada beberapa orang yang di belakangnya dia, rupanya bodyguardnya kali ya. Saudara, saya tanya, kenapa Pak? Dia bilang dengan nggak sungkan-sungkan lagi, dia bilang begini, Pak, saya mau tanya Bapak, meneruskan perjalanan ke Jakarta. Iya, kenapa? Oh, kalau Bapak pergi, saya pergi. Kalau Bapak pergi, kami pergi, katanya gitu. Karena saya lihat, waktu semuanya itu terjadi kok Bapak tenang ya, katanya gitu. Jadi pokoknya kalau ke Jakarta sama pesawat, satu pesawat sama Bapak, kita akan pergi. Oke. Terus pesawat disediakan, lalu itu tunggunya cukup lama ya saudara. Sambil saya lihat di announcement di TV, ternyata itu ada engine failure, dan kalau sampai terjadi itu, sampai ternyata pilotnya sempat buang gasolinnya, dibuang saudara, karena kalau enggak pesawatnya bisa meledak. Dan karena itu ada 3 menteri ya, itu diumumkan itu, waduh gencar sekali diumumkan. Jadi terus setelah tunggu, saya nggak ingat, mungkin 2 jam gitu ya, kita meneruskan pesawat ke Jakarta. Dan seperti biasa sebelum take off ya, itu flight attendant umumkan lagi saudara, oh pakai seat belt. Kalau in case of emergency ada masker oksigen yang akan keluar, pakainya begini. Saya lihat, tapi orang-orang pada lihat ke depan ya, saya lihat ke belakang saudara. Saya lihat ke belakang, semua orang memperhatikan. Semua orang memperhatikan. Saudara, di masa-masa sekarang ini saya percaya Tuhan memberikan instruksi, memberikan warning, memberitahukan kepada kita apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Satu warning. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam buku Matius 24 ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Pada saat itu murid-muridnya bertanya, coba beritahu kepada kami, apa sih tanda akhir zaman? Apa sih tanda kedatanganmu yang kedua kalinya? Tandanya itu apa? Dan ada banyak tanda-tandanya. Anda bisa baca sendiri di Matius pasal yang ke-24 ya. Nah itu seperti satu warning, satu hati-hati ya, satu word of caution, berhati-hatilah ya. Dan saudara tahu, di situ dituliskan Matius 24 ayat 12, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin karena makin bertambahnya kedurhakaan. Jadi kedurhakaan itu akan makin bertambah. Apa itu kedurhakaan? Kedurhakaan itu dalam bahasa Inggrisnya lawlessness and iniquity. Lawlessness itu orang nggak mengikuti hukum lagi, orang semau-maunya sendiri. Iniquity itu adalah kejahatan. Jadi karena banyak orang yang nggak mau nurutin hukum dan karena banyak kejahatan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Katakan menjadi dingin. Apa yang menjadi dingin? Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, dalam bahasa Inggrisnya menjadi dingin itu wax cold, wax. Anda tahu wax? Wax itu kalau panas ya, dia kental ya, lembut ya, lembek. Tapi kalau sudah mulai menjadi dingin itu jadi apa? Jadi keras.
Jadi karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu menjadi keras. Nggak langsung keras, tapi sedikit-sedikit tadinya panas ya, tadinya berapi-api, tadinya semangat ikut Tuhan, tapi lama-lama itu menjadi suam sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena dikecewakan si A, dikecewakan si B, dikecewakan sama teman, mungkin dikecewakan sama teman di gereja, mungkin dikecewakan sama leader, mungkin juga dikecewakan sama saya, mungkin juga apapun saudara. Karena kita nggak ada yang sempurna ya, masih bisa ada yang kecewa, masih bisa ada yang tersinggung saudara. Tapi karena hal-hal semuanya itu, maka kasih kebanyakan orang itu bisa wax cold. Jadi itu nggak langsung dingin saudara, nggak langsung keras, tapi sedikit demi sedikit. Nah, bulan ini kita fokus di dalam The Great Reset. Apa yang kita perlu reset? Kalau ada satu tombol yang kita bisa pencet ya, untuk bisa di-reset lagi, supaya kita bisa hati-hati, supaya kita bisa mendengarkan yang bicara ini adalah firman Tuhan, yang dituliskan di sini adalah firman Tuhan. Yesus sendiri yang bicara. Pada hari yang terakhir itu kejahatan akan bertambah. Jadi sudah disampaikan. Jadi yang menyampaikan ini Tuhan Yesus sendiri. Kalau tadi ilustrasi saya flight attendant, ini Yesus sendiri yang memberikan peringatan supaya kita berhati-hati ya. Jadi The Great Reset hari ini ya saudara, saya akan mulai dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yang yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saudara, minggu lalu dan minggu sebelumnya firman Tuhan di sini di gereja sudah dibangun. Minggu yang pertama Pastor Him sampaikan firman mengenai iman, bagaimana iman kita perlu bertumbuh, berkembang. Minggu yang lalu saya sampaikan mengenai pengharapan. Anda dengarkan di kita punya website atau Anda bisa ikuti di YouTube ya, www.cityblessingchurchofwalnut ya .org, dan Anda bisa dengarkan di situ, ulangi lagi. Jadi ternyata ada perbedaan antara pengharapan dengan iman. Anda bisa ulangi apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Dan yang saya akan sampaikan sekarang ini judulnya adalah cinta pertama. Cinta pertama atau first love. First love atau terjemahan bahasa Indonesia lainnya ialah kasih yang mula-mula. Kasih yang semula. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya. Jadi ada yang tanya apa yang harus kami lakukan supaya bisa beroleh hidup yang kekal ini. Yesus menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap apa? Hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang pertama hati, yang kedua jiwa, yang ketiga akal budi. Jiwa itu termasuk apa saudara? Kehendak saudara, keinginan saudara, dan pikiran saudara. Jadi diulangi di sini sepertinya ini saudara, yang dikatakan itu ditekankan. Apa yang terlibat di dalam jiwa itu juga akal budi. Jiwa itu termasuk your will, your emotion, your thinking process. Jadi kira-kira Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu. Diulangi, saudara. Saya melihat di sini ada banyak orang yang bisa meninggalkan Tuhan, atau yang sudah meninggalkan Tuhan, atau yang sudah suam-suam. Sejak COVID ada orang yang nggak berapi-api lagi, saudara. Sejak COVID ada orang yang nggak kembali ke gereja lagi, nggak ngikutin Tuhan lagi, tidak mencari Tuhan lagi. Dan dari ayat ini, saudara, firman Tuhan mengatakan kamu harus mempunyai cinta yang mula-mula, cinta yang pertama. Kenapa banyak orang yang nggak mencari Tuhan lagi? Kenapa banyak orang yang menjauh dari Tuhan lagi? Berhenti mencari Tuhan.
Berhenti mencari Tuhan. Saya nggak ngomong orang berhenti ke gereja loh saudara. Karena ada orang yang nggak berhenti ke gereja, tapi berhenti mencari Tuhan. Saya harap Anda dapatkan ini saudara. Anda bisa duduk di gereja, tapi Anda nggak di sini. Anda bisa duduk di gereja, tapi Anda bisa ngobrol. Anda bisa duduk di gereja, tapi Anda tetap main-main sama handphone saudara. Anda diberikan alat komunikasi ini supaya Anda bisa pakai. Jangan sampai Anda dipakai oleh alat ini. Anda perlu perhatikan, saya bicara mengenai sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar datang ke gereja. Ada orang-orang yang berada di gereja tapi tidak benar-benar berada di dalam Kristus. Ayat yang berikutnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Jadi ternyata setelah kita mengasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama. Mengasihi sesama, bagaimana Anda bisa mengasihi sesama? Mulai dengan Anda juga mengasihi dirimu sendiri. Kenapa hal ini dijelaskan? Karena ada orang-orang yang nggak bisa mengasihi dirinya sendiri. Nggak merawat dirinya sendiri, nggak menjaga dirinya sendiri, semau-maunya aja. Karena apa? Karena udah putus asa, karena hidupnya udah pokoknya udah capek lah, begini aja masa bodoh, sehingga hidupnya sendiri nggak diperhatikan. Nah, saudara, what you think in your heart affects your vision. It affects how you see yourself, how you see God, how you see others, and it affects how you see your future. Apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda mempengaruhi visi Anda, dan itu juga mempengaruhi cara Anda melihat diri sendiri, dan akan mempengaruhi juga bagaimana Anda melihat Tuhan, bagaimana Anda melihat orang lain, dan itu mempengaruhi cara Anda melihat masa depan Anda. Apakah lawan kata kasih? Apa lawan kata kasih? Ya, saya dengar ada yang beberapa mengatakan benci ya, atau hatred. Saya ada beberapa kata-kata yang saya rasa kalau tadi saya jelaskan mengenai kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. The love of many will wax cold. The love of many will grow cold. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Lawan kata dari kasih itu kira-kira ignorance. Nggak peduli, cuek. Nggak peduli aja, nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama sesama, nggak peduli sama saudara sendiri, nggak peduli sama istri, sama suami, sama anak, nggak peduli, pokoknya diri sendiri aja. Nggak peduli. Ignorance. Lawan kata daripada kasih adalah, menurut saya nggak ada prioritas lagi. Tuhan bukan nomor satu lagi dalam hidup Anda. Tuhan nggak tahu nomor berapa. Mungkin ulang tahun lebih nomor satu. Mungkin jalan-jalan lebih nomor satu. Mungkin bisnis lebih nomor satu. Mungkin karir Anda lebih nomor satu. Mungkin bisnis Anda lebih nomor satu. Saya nggak katakan kita nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh relax, nggak boleh bisnis atau kerja. Bukan saudara, tapi apakah Tuhan nomor satu dalam hidupmu? Matius 6:33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Tuhan harus menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan di dalam buku Keluaran 20 ayat yang kelima, Dia itu adalah Tuhan yang cemburu. Loh, katanya kita sendiri nggak boleh cemburu. Tuhan itu cemburu karena apa? Dia nggak mau ada saudara di sini, saudara yang mendengarkan online, yang mencintai ilah lain, menyembah ilah lain, menyembah status Anda,
keuangan Anda, bisnis Anda, keluarga Anda menyembah humanism, cara manusiawi berpikir aja saudara. Tuhan itu cemburu. Dia itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia datang ke dunia ini, dia menjadi manusia, dia melayani, dia sengsara, dia mati di kayu salib, dia bangkit supaya apa? Dia melalui semuanya itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi sedemikian rupa, dia nggak mau Anda mengasihi ilah lain. Dia nggak mau, dia cemburu, saudara. Dia cemburu. Apakah Anda ada kekasih lain dalam hidupmu? Gimana kalau Anda sudah menikah, lalu suami Anda atau istri Anda di dompetnya masih ada foto pacar lama? Kenapa? Oh ya, enggak sih, aku cinta kamu, ini cuma buat disimpan aja di sini. Senang apa enggak, saudara? Kok ya enggak bilang enggak, kok cuma beberapa? Seneng enggak? Ya, pastilah enggak seneng, saudara. Tapi sekarang ini di zaman digital, hati-hati saudara, ada orang yang enggak nyimpen pacar lamanya, foto pacar lamanya di dompet, tapi visit the website atau the Facebook yang ada foto-foto pacar lamanya. Waduh ya, sekarang kamu gimana? Sehingga ada orang yang tadinya udah menikah berapa tahun karena ketemu pacar lama yang sudah lama nggak ketemu, akhirnya jadi pernikahannya berantakan. Apakah Anda punya kekasih lain? Apakah Anda, kalau Anda mengasihi Tuhan, Tuhan itu akan nomor satu dalam hidup saudara. Apa yang ada di dalam jiwamu, apa yang ada di dalam akal budimu, nomor satu. Nomor satu itu adalah Tuhan, saudara. Apakah ini satu proses yang mudah? Menurut saya enggak. Tapi waktu Anda berseru kepada Tuhan dan mau minta kepada Tuhan untuk meruntuhkan semua benteng-benteng yang ada di sini. Apa sih? Benteng apa? Benteng di sini, benteng pacar lama, benteng dosa lama, benteng pikiran lama, benteng isu-isu yang lama, problem yang lama, pendapat yang lama, perspektif yang lama yang menghalangi Anda untuk maju lagi. Datang kepada Tuhan Yesus dan percaya Yesus bisa meruntuhkan benteng-benteng itu. Oh Tuhan. Lawan kata dari kasih salah satunya ialah cari alasan. Cari alasan. Kalau Anda baca di Lukas pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-24, di situ ada cerita di mana Yesus berkata ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Dia undang banyak orang. Anda baca konteksnya. Lukas 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Setelah undangan dibagikan, orang-orang tuh ada yang kasih alasan. Mereka bersama-sama meminta maaf. Bahasa Inggrisnya excuse me, I cannot come. Excuse me. Mereka minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru menikah dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, segala lorong kota, bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Undang semuanya itu, karena tamu undangannya orang yang sudah diundang gak mau datang. Kasih alasan. Apakah lawan kata kasih? Mungkin ignorance, gak peduli, cuek. Mungkin prioritasnya udah gak tahu Tuhan nomor berapa. Mungkin juga cari-cari alasan, saudara. Kasih, cinta kasih, love. Ada beda antara love dengan lust.
Love itu kasih. Karena begitu besar Tuhan mengasihi isi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Dia mengasihi, Dia memberi, Dia melayani, Dia menyembuhkan, Dia melepaskan, Dia membebaskan. Love. Tapi ada orang-orang yang menginterpretasikan love sebagai lust, nafsu birahi, nafsu badani, nafsu seksual, nafsu bukan untuk memberi tapi untuk menerima. It's me. Banyak orang yang sudah mungkin masih ikut Tuhan kelihatannya, mungkin masih ke gereja, tapi kasih sudah kendor. Nggak ada lagi keinginan untuk berdoa, nggak ada. Sehingga kalau berdoa itu hanya one way communication. Kalau berdoa itu hanya bawain prayer list. Kalau berdoa itu hanya bukan menyembah Tuhan, kekaguman akan Tuhan nggak ada lagi. Sepertinya berdoa aja. Sepertinya masih baca Alkitab, tapi nggak mengizinkan Alkitab membaca Anda. Sepertinya membaca Alkitab, baca cepet-cepet. Setahun harus habis. Saya percaya, bagus. Membaca Alkitab 5 pasal 1 hari, it's good. Tapi jangan selalu terus baca terlalu cepat. Baca pelan-pelan. Izinkan firman Tuhan bicara kepada Anda. Bukan hanya mempelajari firman, izinkan firman mempelajari kita. Apakah Anda masih suka berdoa? Harus berdoa ya pastor. Kalau dibilang harus, nggak ada kasih. Harus memberi ya. Oh saudara, kalau Anda cinta Tuhan, Anda akan otomatis mau memberi. You can give without love, but you cannot love without giving. Anda bisa memberi tanpa ada kasih sayang, tapi kalau Anda punya cinta kasih, Anda punya kasih sayang, Anda maunya memberi terus. Saudara yang lagi jatuh cinta atau saudara yang pernah jatuh cinta, bukankah Anda selalu mau memberi sesuatu? Kasih apa? Kasih candy? Kasih apa lagi? Kasih kembang? Bawa bunga? Kasih apa lagi? Oh kasih terus. Karena kalau ada kasih, Anda maunya memberi. Kalau Anda mengasihi Tuhan, giving is no problem. Kalau Anda mengasihi Tuhan, berdoa itu no problem. Karena berdoa itu Anda omong-omong sama Tuhan. Waktu Anda jatuh cinta, suka ngobrol nggak sama kekasih Anda? Kadang-kadang Anda berdua-duaan aja udah seneng, saudara. Sama Tuhan, Anda bisa nggak berdua-duaan aja? Sembah Dia, kekaguman akan Tuhan. Anda kagum akan Dia. Biar itu bangkit dalam hidup saudara. Kasih itu saudara bukannya semuanya oke, semuanya itu memanjakan, semuanya itu nggak ada disiplin sama sekali. Bukan begitu saudara. Kasih itu dinyatakan sebagai disiplin juga saudara, sebagai ganjaran juga. Ibrani 12 ayat 5 dikatakan demikian, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi ternyata kalau Anda mengalami disiplin, Anda mengalami ganjaran dari Tuhan, itu sebetulnya Anda dianggap anak sama Tuhan. Bukankah di dalam hidup kekristenan, enggak semuanya yang Anda alami itu adalah hal-hal yang enak semuanya, tapi pada saat Anda mengalami hal yang enggak enak, bagaimana apakah Anda tetap bisa dekat sama Tuhan? Bukankah di dalam pernikahan Anda semuanya akan mulus selama 10 tahun, 20 tahun juga semuanya mulus. Pasti ada hal-hal yang Anda perlu bicarakan, tapi Anda nggak ninggalin. Katakan amin.
Oh yes. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran. Ganjaran dalam bahasa Inggrisnya correction. Anda mendapat correction. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Ganjaran, didikan, chastisement dalam bahasa Inggrisnya, ganjaran itu bukan penolakan. Bukan Anda ditolak. Kalau Anda lagi mengalami masa sukar dalam hidup Anda, pekerjaan, status, kesehatan, apapun saudara, jangan meninggalkan Tuhan bukan berarti Anda itu ditolak. Penundaan itu bukannya Anda tuh diacuhkan. Kalau ada delay is not ignorance. Kalau ada penundaan bukan berarti Tuhan mengacuhkan Anda. Enggak, saudara. Ada beda antara teguran dengan ganjaran. Teguran adalah correction yang pakai kata-kata. Anda ditegur dengan kata-kata. Itu artinya rebuke, teguran, itu pakai kata-kata. Tapi kalau ganjaran itu adalah non-verbal correction. Jadi sekali lagi teguran adalah koreksi dengan kata-kata. Sedangkan ganjaran adalah koreksi nggak pakai kata-kata. Maksudnya apa saudara? Karena udah diomongin pakai kata-kata mental. Diomongin pakai kata-kata nggak nancep. Diomongin, dinasihatin, dikasih counsel, nggak masuk, nggak mau terima. Karena pendengarannya sudah punya pendapat lain. Sehingga apa yang disampaikan nggak dengar lagi. Ganjaran adalah saat di mana Tuhan mengizinkan hidup Anda berada dalam keadaan dan berada di dalam satu lingkungan yang mengajari Anda hal-hal yang tidak dapat Anda pelajari dengan cara lain. Satu Yohanes 4 ayatnya ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Biar hari ini saudara, the great reset ya. Kasih yang mula-mula, cinta yang pertama. Karena ada orang yang takut. Ada berita-berita akan ada krisis pangan, krisis macam-macam saudara. Ini bukannya masih jauh atau bagaimana, kita harapkan, kita doakan supaya nggak terjadi. Tapi sekarang inflasi, siapa yang punya mobil, Anda ngisi bensin paling sedikit $90. Siapa yang lebih dari $100? Siapa yang lebih dari $120? Oh, naik terus dari tadi mobilnya. Waduh, saya sekali isi bensin waktu saya pergi ke San Francisco. $7.16. Waduh, $7.16. 1 galon, saudara. Sakit. Bagaimana dengan krisis pangan? Ini terjadinya bisa mendunia loh, saudara. Ada orang yang takut, tapi firman Tuhan mengatakan kasih yang sempurna menghilangkan segala ketakutan. Jangan takut, saudara. Katakan kanan kiri, jangan takut. Tapi bukan cuma jangan takut, aku nggak takut. Listen, saudara. Karena ada orang yang pikir dengan ngomong terus-terusan begitu, Anda nggak akan takut. Itu bukan begitu, saudara. Ini bukan the power of positive thinking, tapi adalah the power of God, di mana Anda setuju dengan firman Tuhan. Karena kalau Anda melakukan hanya sekedar positive thinking, aku nggak takut, Anda bisa ngomong 100 kali tetap takut. Benar. Tapi kalau Anda seperti pengalaman saya, itu pesawat drop 20.000 kaki lebih,
Itu yang namanya tray, gelas-gelas mencelat ke atas semua, saudara. Cukup. Itu nggak bisa dibikin-bikin. Gua nggak takut. Bisa bilang nggak takut, tapi gemeter lu. Saat itu saya sendiri tenang, saya nggak, bahkan waktu orang-orang itu memperhatikan saya, rupanya saya sendiri, menurut saya biasa. Padahal saya orang yang nggak suka tinggi, saya nggak suka naik roller coaster. Dulu suka, sekarang nggak suka, saudara. Tapi pada saat 20.000 kaki nggak ada roller coaster yang seperti itu, saudara. No fear. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, Wahyu pasal yang ke-22, ayat 2 dan 3. Saya bacakan di sini ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini Tuhan bicara di dalam buku Wahyu. Dia mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Perhatikan saudara, Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Masing-masing saudara, dia tahu nama Anda. Dia tahu apa yang Anda lakukan. Dia tahu persis. Ya. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, bayangkan saudara, kalau Anda dapat komentar seperti itu, kira-kira seneng apa enggak saudara? Wah, ya. Kamu tetap sabar. Oh ya. Ya emang mestinya udah meledak, tapi kok bisa sabar ya? Oh ya. Menderita oleh karena namanya Tuhan Yesus. Oh, ya. Oh, yang ngomong Yesus loh. Oh, kayaknya ya. Dan engkau tidak mengenal lelah. Oh, pelayanan sana sini. Ya, satu hari bisa 26 jam melayani. 1 minggu bisa 8 hari melayani. Waduh, aktifnya bukan main. Itu Tuhan tahu segala pekerjaanmu ya. Menurut saya kira-kira ya, yang saya harapkan itu ialah dapat pujian, dapat upah gitu ya, dapat reward atau dapat award. Tapi ternyata ayat berikutnya mengatakan demikian. Namun demikian aku mencela kamu. What? Enggak dipuji, dicela. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah bagaimana dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Jadi kita perlu bertobat. Bukan hanya aktif, karena ada orang yang menyembah pelayanan. Bukan menyembah Tuhan, menyembah pelayanan. Kepada musik ministry, dulu saya pernah katakan, ingat, don't worship God. Karena ada orang yang suka menyanyi tapi nggak menyembah Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Bertobatlah. Kembali kepada kasih mula-mula. Fokus. Fokus kita bukan kepada pelayanan, tapi kepada Tuhan. Waktu kita fokus kepada Tuhan, Tuhan nomor satu. Saya masih ingat waktu James sama Sharon menikah. Lalu mereka saling bertukar janji ya. James itu di dalam vow-nya dia katakan demikian. Ini kalimat pertama. Dia katakan demikian. Sharon, you are going to be number 2 in my life. Jesus is number 1. Wow. Saudara,
Jadi bukan sekedar bersajak, tapi satu komitmen, Tuhan nomor satu. Tuhan selalu nomor satu. Saudara, Tuhan memberikan ganjaran, didikan. Ganjaran, orang tua yang baik memberikan ganjaran, didikan kepada anak-anaknya. Tolong diperhatikan, ganjaran itu bukan abuse. Tolong diperhatikan, ganjaran itu bukan gebukan. Digebuk atau pakai verbal abuse. Anak dimalu-maluin, anak dikata-katain, anak direndahkan. Itu bukannya membangun, itu bukannya disiplin, itu bukan ganjaran. Orang tua dengarkan baik-baik. Karena ada orang, saya masih ingat waktu saya masih muda tinggal di Indonesia, ada teman saya yang telinganya tuli sebelah. Karena waktu masih kecil digampar sama papanya. Sampai rusak gendang telinganya. Ganjaran itu bukan abuse, bukan physical abuse, verbal abuse, mental abuse. No. Ganjaran itu membangun, mendisiplin. Bukan nakut-nakuti, bukan ngancam. Gua usir lu. Don't do that to your children. Oh God. Lanjut. Matius 5 ayat 43 sampai 44. Sebetulnya sampai ayat yang ke-47. Perhatikan saudara. Kamu telah mendengar bahwa dikatakan kamu harus mengasihi sesamamu dan membenci musuhmu. Kamu telah mendengar begini. Saya nggak tahu apakah Anda pernah dengar seperti ini, atau apakah ini yang menjadi pola perspektif pikiran Anda, pendapat Anda. Kalau kamu baik-baik sama saya, ya saya baik-baik. Tapi lu kalau macam-macam gue gebuk lu, kira-kira gitu. Saudara, kamu telah mendengar dikatakan begini. Kamu telah mendengar saat ini, hari ini, sekarang ini adalah saat di mana Anda perlu melepaskan apa yang sudah Anda pelajari, Anda lepaskan. You unlearned what you have learned. Nangkep? Anda perlu melatih lagi yang baru, apa yang tadinya Anda sudah latih. Tadinya Anda latih pemikiran yang demikian. Kamu harus mengasihi sesamamu dan membenci musuhmu. Tadinya begitu. Pikirannya begitu, trainingnya begitu. Terus, halo? Sekarang, kalau Anda pola berpikirnya sudah dilatih seperti itu, mau nggak you untrain what you have trained? Okay? You untrained what you have trained. You with me? Dulu saya masih muda, saya suka main pingpong. Saya suka main pingpong, ya, main pingpong. Satu hari saya diajak oleh paman saya, dia jago pingpong. Lalu dia latih saya. Bolak-balik dia bilang, kamu itu salah, kamu bengkokkan sedikit, lebih rendah sedikit, maka bolanya lain ini, dia bilang. Wah saudara, karena saya selama berapa lama itu ya, saya latihannya tuh nggak seperti yang dia ajarkan. Tapi waktu saya untrain, saya melepaskan, dan saya train dengan yang baru, oh iya, bolanya bisa lebih kencang, bisa lebih dipelintir, bisa lebih cepat. Are you with me? Ada satu boxer yang amateur, jago. Dia bikin film. Dan waktu latihan dia pakai seorang yang profesional. Yang amateur ini jago sekali, saudara. Tapi dia latihan dan dia bikin film sama
professional boxer. Dia bilang begini, saudara. Wow, kalau saya benar-benar ya berkelahi lawan dia, itu nggak sampai 10 detik saya pasti jatuh, dia bilang. Karena lawan saya itu profesional. Dia bisa mengelak 1 inch aja, saya udah nggak bisa hit dia. Kalau mau jadi profesional, walaupun Anda sudah amateur cukup baik, perlu unlearned, perlu untrained. What you have learned, what you have trained. Are you with me? Oh God. 44. Aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, lakukanlah sesuatu yang indah untuk orang yang membenci kamu, dan tanggapi orang-orang yang menganiaya kamu dengan berdoa untuk mereka. Oh, ternyata perlu ditrain seperti ini. Gampang apa enggak, saudara? Dengan pertolongan Tuhan dan Anda menyerah kepada Tuhan, bisa, saudara. 33 tahun yang lalu, salah satu tantangan yang saya hadapi sangat berat, saudara, karena waktu itu istri saya dipukul oleh seorang stranger, sehingga dia geger otak, sehingga tangannya patah. Saya waktu itu sedang pelayanan di Jepang, saya marah sekali, saudara. Saya marah sama orang yang pukul istri saya nggak tahu siapa itu, sampai sekarang juga nggak tahu, istri saya kecil, saudara. Dan saya marah sekali, saya masuk ke kamar, saya berdoa, tapi nggak berdoa, sebetulnya saya marah sama Tuhan, saya marah, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, setelah saya memberikan hidup saya untuk melayani, untuk fokus di dalam mengembalakan, kenapa, saya marah, saudara, dan waktu saya marah, saya nggak dengar apa-apa. Anda kalau marah, ngomong sama Tuhan, Anda nggak akan dengar apa-apa. Setengah jam saya berdoa, nggak dengar apa-apa. 45 menit, 1 jam nggak dengar apa-apa. Saya di dalam kamar, saya berdoa marah sama Tuhan. Akhirnya saya diam, saya capek juga, saudara. Waktu saya mulai diam, saya dengar ayat ini, saudara. Jadi ayat ini bukan teori buat saya. Ini saya ngalamin. Saya dengar Tuhan bicara, kasihlah musuhmu. Waduh, saya marah lagi, saya nggak ada musuh. Gimana caranya? Singkat cerita, dari tadinya saya marah, sampai akhirnya saya reda, sampai akhirnya saya nggak marah lagi, sampai akhirnya saya mendoakan orang yang pukul istri saya. Sampai akhirnya saya doakan, sampai akhirnya saya doakan berkat, saya berdoa supaya dia mendapat keselamatan, saya berdoa, saya nggak tahu siapa orangnya, saya berdoa supaya ada orang yang somehow bisa menyampaikan the gospel of good news, Injil kabar baik Yesus kepada orang ini. Begitu amin selesai, saudara, saya keluar dari kamar, saya mengalami kemenangan. Menang saya. Dan saya melayani lagi. Saudara, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Bukankah sinners juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Rupanya kita mesti tampil beda nih. Rupanya kita mesti tampil beda. Saudara, beberapa menit yang berikutnya ini, saya mau menyanyikan lagu bersama semua tim musik. Supaya Anda bisa menang, supaya Anda bisa mengalami terobosan. Saya dapatkan lagu ini dan saya selama berapa hari ini saya nyanyikan lagu ini berulang-ulang kali, saudara. Judulnya adalah I Speak Jesus. Sebelum tim musik maju dan menyanyikan, silahkan bisa siap-siap.
Saya mau bacakan liriknya supaya Anda mengerti. Kalau kita mau mengalami cinta yang pertama, kembali mengalami Tuhan lagi ya. Liriknya itu bunyinya demikian, saudara. I just want to speak the name of Jesus. Saya cuma mau bicara mengenai Yesus lah. Over every heart and every mind. Kepada setiap hati dan setiap pikiran, setiap akal budi. Karena aku tahu di mana ada, karena aku tahu ada damai di dalam hadirat-Mu. Karena aku tahu ada damai di dalam hadiratnya Tuhan. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus sampai till every dark addiction start to break. Sampai kebiasaan-kebiasaan yang gelap itu mulai runtuh. Dan Anda mendeklarasikan ada pengharapan dan ada kebebasan. Because your name is power, karena namamu adalah kuasa. Your name is healing, namamu adalah kesembuhan. Your name is life, namamu adalah kehidupan. Meruntuhkan semua benteng-benteng, runtuhkan, sehingga Anda bisa bersinar melalui apa yang bayangan-bayangan yang mengejar Anda, yang mengikuti Anda, sehingga Anda akan menyala-nyala seperti api. Anda nggak suam-suam, Anda nggak seperti wax, seperti lilin yang sudah suam. I just want to speak the name of Jesus. Atas semua ketakutan, semua kekhawatiran, dan semua jiwa yang tertawan oleh depresi. Ada saudara-saudara di sini, ataupun yang dengar online, Anda mengalami kekhawatiran, ketakutan, bahkan dibelenggu oleh depresi. Speak the name of Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Dimanapun Anda mendeklarasikan Yesus, Yesus, Yesus. Jesus in the darkness over every enemy. Di tengah-tengah kegelapan, di atas semua lawan-lawan Anda, tantangan Anda, halangan Anda. Anda bicara mengenai Yesus. Jesus for my family. Yesus di dalam keluargamu. Yesus dalam hidup Anda, Yesus dalam keluarga Anda. I speak the name of I speak the holy name Jesus. Oh Jesus. Sekali lagi Anda beritakan, waktu Anda di gunung, waktu Anda di jalan, waktu Anda di tengah-tengah kegelapan. Yes, kita nyanyikan. Saya mau Anda deklarasikan setelah saya jelaskan arti dari lagu ini. Coba Anda mendeklarasikan dan Anda dengan iman, Anda bisa menang. Are you with me? Oh God. Oh Jesus. Mari bangkit berdiri. Percaya bahwa hari ini ada kelepasan, ada terobosan, Anda bisa mengalami kasih yang pertama, cinta yang pertama. Amin saudara. Anda nyanyikan dengan semangat. Anda nyanyikan bukan hanya menyanyi, Anda menyanyi dan menyembah Tuhan dan mendeklarasikan. Lagu ini menjadi satu lagu deklarasi buat Anda. Siapa yang mau lakukan itu? Lagu ini menjadi deklarasi, saudara. Jangan hanya sekedar ke gereja tapi Anda nggak ada di sini. Your body is here but your mind is not here. Saudara, hari ini Anda menyatakan, buat satu deklarasi, Anda runtuhkan semua benteng-benteng kebencian, kekhawatiran, kepahitan, kemarahan. Anda nyanyikan ini dengan semangat. Yes, yes. Thank you Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.
I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Come on, nyanyikan dengan semangat. Jesus for Yes. my family. Oh, come on. I speak the holy name. Speak. Jesus. Declare. Yes. Shout Jesus from on. the mountains. Oh yes. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Oh yes, Lord. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus, shout Jesus.
just wanna speak the name of Jesus. Where every heart And every mind. 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Saya bicara Yesus kepada setiap hati Anda, setiap pikiran Anda, karena saya tahu ada damai di dalam hadirat Tuhan. Semua ketakutan rontok, semua kepahitan rontok, semua kebencian pergi, semua ketakutan, kekhawatiran lumer. Dan saat ini kasih yang mula-mula bangkit, cinta yang mula-mula bangkit. Saya mau Anda untuk respon kepada firman Tuhan. Saya mau Anda respon kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda saat ini mau diperbarui? Anda sudah jauh dari Tuhan, Anda sudah enggak semangat lagi, Anda sudah suam lagi. Anda sepertinya ada di gereja tapi enggak mengikuti Kristus lagi. Anda saat ini mau diperbarui. Anda mau dijamah Tuhan karena Yesus ada di sini dalam Roh Kudus-Nya. Dia mau menjamah, memperbarui Anda. Saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa supaya Anda ada terobosan, Anda kelepasan, Anda nggak takut. Bukannya dibuat-buat, tapi Anda betul-betul ada damai. Di dalam Tuhan Anda ada damai, Oh, saat ini, kalau Anda belum menerima Tuhan Yesus, oh saudara, apa yang saya alami berapa tahun yang lalu, ada orang punya uang banyak, ada orang bisa bling-bling saudara, tapi pada saat bencana tiba-tiba terjadi, orang bisa takut gemetaran saudara. Dan saat ini Tuhan memberikan damai kepada setiap saudara yang merindukan Dia. Ada saudara yang belum menerima Tuhan Yesus, saya mau doakan buat saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saat ini. Saya akan berdoa buat saudara. Saya mau berdoa bersama saudara. Saat ini, ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau bangkitkan kami lagi, cinta yang pertama. Engkau bangkitkan lagi ya Tuhan, sehingga kami bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi kami mengasihi sesama kami. Kami akan suka memberitakan Injil keselamatan. Kami akan suka menginjil. Kami akan suka memberikan kesaksian. Kami akan suka memberitakan kabar baik kepada orang yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami mempunyai semangat untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Karena Engkau mau kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama manusia. Terima kasih ya Tuhan, biar kami pulang menerapkan firman ini. Cinta yang pertama, bangkit. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.